Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 3, ayat 4, ayat 10 dan ayat 11 tertulis, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Ayat 10 dan 11. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Dengan Tuhan kita bisa menghadapi segala persoalan. Ayat-ayat ini memuat satu kisah peristiwa di mana Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Peristiwa ini terjadi di saat Musa sudah berusia 80 tahun, di mana ia sudah 40 tahun menyingkir dari Mesir. Di saat Tuhan memanggil Musa, Musa meragukan dirinya. Dia katakan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sikap Musa berbeda dibandingkan 40 tahun sebelumnya. Kalau kita baca dan perhatikan Keluaran 2 ayat 11-12 dan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, kita bisa mengerti bahwa Musa pada saat itu, di saat dia masih tinggal di lingkungan istana Raja Firaun, Raja Mesir, Musa merasa dirinya mampu untuk membela dan menolong orang-orang yang sebangsa dengannya, yaitu bangsa Israel yang ada di Mesir. Pada saat itu, Musa masih begitu muda, masih berusia 40 tahun, lebih kuat, punya kuasa, punya segalanya. Tapi di saat itu, justru dia gagal, dia tidak bisa, dan akhirnya dia lari menuju ke tanah Midian. Dengan caranya sendiri ternyata apa yang ia rencanakan, visi yang ia punya dalam pikirannya ternyata tidak jalan. Dengan kekuatan dan kehebatannya sendiri ternyata ia tidak bisa. Tapi setelah menerima panggilan Tuhan, di saat usianya yang sudah tua, sudah 80 tahun saat itu, justru ia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Timingnya adalah timingnya Tuhan. Waktunya adalah waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan untuk kita bergerak, maka kita pasti bisa. Kalau kita memaksakan waktunya, kita ingin instan, maka tidak akan bisa apapun rencana dan apapun kehebatan kita. Tapi kalau menurut waktu Tuhan, maka semuanya pasti bisa. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Manusia tidak dapat menghalangi kita. Kekuasaan apapun tidak dapat menghalangi. Kuasa iblis tidak dapat menghalangi. Penyakit tidak dapat menghalangi. Tantangan apapun tidak dapat menghalangi kita. Karena visi Tuhan itu harus terjadi dan pasti akan tergenapi. Perlu kita sadari, saudara, dari apa yang terjadi pada Musa, bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa. Mungkin kita punya kekuatan, kekuasaan, kekayaan, kehebatan secara fisik. Tapi tanpa Tuhan kita tidak akan bisa. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita pasti mampu. Dan hanya menurut waktu Tuhan kita pasti bisa. Jangan paksakan diri kita untuk mengikuti waktu kita. Tapi ikutilah waktu Tuhan. Dan lakukanlah segala sesuatu dengan Tuhan, agar kita berhasil dan berkemenangan. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin saat ini kita merasa diri kita tidak bisa, merasa seperti Musa di saat ia dipanggil Tuhan. Dia berkata, siapakah aku ini? Mungkin ada di antara kita juga yang demikian, merasa kita, ini siapa? Siapa aku? Aku tidak bisa, merasa diri kecil.
Tapi kita perlu sadari kalau Tuhan sudah menentukan kita untuk mengerjakan panggilannya, untuk melaksanakan visinya, maka segala apapun halangan dapat kita hadapi. Dan kita pasti berkemenangan, sebab bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kuasa Tuhan, karena Roh-Nya, maka kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kerjakan apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan menurut waktu dan cara Tuhan. Jangan paksakan ambisi kita, tapi ikutilah rencana Tuhan. Saudara dan saya bisa bersama dengan Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, memberikan kami sukacita, membangkitkan iman kami. Kami bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kami dengan visi-Mu untuk mengerjakan rencana-Mu, panggilan-Mu, maka kami percaya tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami. Masalah persoalan tidak dapat menghentikan kami. Penyakit tidak akan menghalangi. Kami pasti akan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dengan iman dan terus mengalami kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.